Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gilang Afdansyah dengan NPM 2010631050071. Nah, di sini saya membahas materi mengenai irisan kerucut, yaitu elips. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Fakultas Elektrik Matematika Geometri dengan dosen pengampu Ibu Atin Warni MPD. Nah, langsung saja kita next. Nah, di sini ada definisi dari elips. Nah, elips adalah tempat kedudukan titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu punya nilai yang tetap. Kedua titik tersebut disebut titik fokus. Nah, selanjutnya ada elips horizontal. Nah, unsur-unsurnya yaitu pusat di titik O atau 0,0 dan titik puncaknya di A1 yaitu A,0, A2 negatif A,0, B1 0, B, dan B2 0, negatif B. Dan ada panjang sumbu mayor sama dengan 2 dan panjang sumbu minor 2B. Titik fokus di F1 yaitu C,0 dan F2 di negatif C,0 di mana nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Dan nilai eksentrisitas yaitu E sama dengan C per A. Dan direktrix yaitu X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Dan unsur yang terakhir yaitu ada panjang latus rektum yaitu sama dengan 2B kuadrat sama dengan A. 2B kuadrat per A. Nah, selanjutnya ada elips vertikal. Nah, unsur-unsurnya yaitu ada tetap di pusat O 0,0, titik puncak di A, 0, A2 negatif A,0, B1 0, B, dan B2 0, negatif B. Panjang sumbu mayor yaitu 2B dan panjang sumbu minornya 2A. Titik fokus di F1 yaitu 0, C dan F2 0, negatif C, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat negatif A kuadrat. Dan nilai eksentrisitas yaitu E sama dengan C per B. Dan direktrix yaitu X sama dengan plus minus B kuadrat per C. Latus rektum yaitu 2A kuadrat per B. Nah, kita next ke yang selanjutnya. Nah, di sini ada elips horizontal di pusat, yaitu pusat M, P, Q. Titik puncaknya ada di A1, yaitu A plus P, Q, A2 negatif A plus P, Q, B1 P, B plus Q, dan B2 P, negatif B plus Q. Panjang sumbu mayor yaitu 2A dan panjang sumbu minor 2B. Titik fokus di F1 yaitu C plus P, Q, dan F2 yaitu negatif C plus P, Q, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nilai eksentrisitas yaitu E sama dengan C per A, dan direktrix yaitu plus minus A kuadrat per C plus P. Panjang latus rektum yaitu 2B kuadrat plus A. 2B kuadrat per A. Di sini ada elips vertikal untuk pusat M, yaitu P, Q, titik puncaknya di A1 yaitu A plus P, Q, A2 negatif A plus P, Q, B1 yaitu P plus B plus Q, P, B plus Q, dan B2 P, min B plus Q. Panjang sumbu mayornya yaitu 2B dan panjang sumbu minornya 2A. Titik fokus di F1 P, C plus Q dan F2 P, min C plus Q, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat per B kuadrat min A kuadrat. Eksentrisitas sama dengan C per B, direktrix plus minus B kuadrat per C plus B. Latus rektum 2A per 2A kuadrat per B. Dan di sini ada sebuah persamaan dari elips di pusat 0,0. Yang bisa dilihat pada gambar ya, ada elips vertikal dan juga elips horizontal. Nah, persamaannya itu X kuadrat per A ditambah X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, elips horizontal ini jika nilai A kuadrat, jika nilai A ini lebih besar dari nilai B.
Dan elips vertikal ini jika nilai A kurang dari nilai B. Nah, itu cara menentukan dari elips vertikal ataupun elips horizontal. Nah, di next. Nah, di pusat, elips di pusat M, titik M, yaitu P, Q, persamaannya X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk keterangannya masih sama, yaitu jika dengan keterangan di mana A lebih besar dari B untuk elips horizontal dan A kurang dari B untuk elips vertikal. Nah, di sini ada persamaan garis singgung elips dengan gradien M. Nah, di sini bisa dilihat dari rumus-rumusnya. Ada 4 rumus, yaitu untuk elips horizontal, elips vertikal di titik di pusat O dan juga pusat M. Nah, kita next saja. Yaitu ada pengaplikasian elips, yaitu yang pertama ada orbit revolusi planet. Nah, di sini elips bisa digunakan untuk planet-planet dalam tata surya mengelilingi matahari melalui lintasan orbit atau orbit yang berbentuk elips. Nah, yang kedua ada elips park, yaitu terletak antara Gedung Putih dan Monumen di Washington di Amerika Serikat. Nah, taman tersebut dikelilingi sebuah jalan berbentuk elips. Dan yang ketiga yaitu ada litotripsi, merupakan suatu prosedur medis yang dilakukan untuk menghancurkan batu di saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut ultrasonik sehingga permukaannya dapat dengan mudah lolos dari tubuh. Nah, di sini bisa dilihat dari elips ini pengaplikasiannya bisa digunakan untuk berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, seperti di sains untuk mengukur jalan ataupun untuk di bidang kesehatan. Nah, ini ada melukis elips. Nah, tahapannya yang pertama, kita bagi sumbu AB dengan 4 bagian sama panjang, maka diperoleh titik M1, M2, dan M3. Yang kedua, buatlah lingkaran 2, 2, dan 3 dengan jari-jari seperempat panjang sumbu dengan titik pusat lingkaran M1, M2, dan M3. Ketiga lingkaran tersebut saling berpotongan di titik C, D, E, dan F. Yang selanjutnya tarik garis M1C, M1E, dan M3D, M3F yang memotong keliling lingkaran di titik G, H, I, dan J. Selanjutnya garis M2C dan M3D berpotongan di titik N1, sedangkan M1E dan M3F berpotongan di titik N2. Titik N1 dan N2 sebagai pusat dari busur lingkaran B, H, dan IJ. Nah, seperti bisa dilihat di sini sudah dijelaskan ada sebuah gambar, yaitu langkah-langkah dalam menentukan sebuah langkah-langkah dalam membuat sebuah elips. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Nah, itu diberikan persamaan elips sebagai berikut, yaitu X min 2 kuadrat per 100 ditambah Y plus 1 kuadrat per 36 sama dengan 1. Nah, titik fokus dari elips tersebut yaitu bisa kita cari. Nah, kita bahas pembahasannya untuk A kuadrat sama dengan 100. Nah, maka A-nya sama dengan 10 karena A kuadrat sama dengan 100 kita akarkan, sama-sama diakarkan jadi A sama dengan 10. B kuadrat, begitu pun B kuadrat sama dengan 36, maka B-nya sama dengan 6. Dan untuk C kuadrat, seperti pada rumus yang sebelumnya, itu C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat, yaitu 100 dikurangi 36, sama dengan 64. Nah, maka C sama dengan 8. Nah, titik pusatnya yaitu P, Q. P-nya 2, dan Q-nya min 1. Nah, jadi titik fokus dari elips A di bawah X, yaitu P min C, Q. Dan P plus C, Q. Dan untuk nilai P min C, Q yaitu nilainya min 6,1. Dan untuk P plus C, Q yaitu nilainya 10,1. Nah, kita next. Soal yang selanjutnya, yaitu sama diberikan sebuah elips dengan persamaannya X min 2 kuadrat per 16 tambah Y plus 1 kuadrat
per 25 sama dengan 1. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mencari sumbu mayor dan sumbu minor elips. Nah, pembahasannya A kuadrat sama dengan 25. Nah, maka A-nya sama dengan 5 dan B kuadrat sama dengan 16, maka B-nya sama dengan 4. Nah, jadi sumbu mayor yaitu 2A. Nah, jadi 2 dikali 5 sama dengan 10 dan sumbu minornya 2B. Maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, mungkin itu saja materi dari saya mengenai irisan kerucut, yaitu hiperbola. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.